Hai teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Tentu saja dari tenaga kayuhan kita. Ketika kita makan, kita mendapatkan energi untuk beraktivitas. Oleh karena itu, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi, tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam? Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang akan mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya, sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia di alam dan mempunyai jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Yang pertama ada energi surya. Tahukah kamu, sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel dalam panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada, sekarang dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis di kelas dapat menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Yang kedua adalah energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Yang pertama, angin yang bertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin, sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran baling-baling. Dari roda gigi akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Selanjutnya adalah energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain dan berenang, ternyata bisa kita manfaatkan menjadi energi listrik. Lalu, bagaimana caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Yang keempat adalah energi biomasa.
Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya seperti kotoran ternak hewan, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut, terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Lalu, gas metana ini akan ditampung pada tempat penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Wah, sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang digunakan, bumi kita pun tetap terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik.